Ketika masyarakat itu menggunakan produk investasi, produk asuransi, produk pegadaian dan lain-lain, itu masyarakat sudah tahu betul manfaatnya apa, hak dan kewajiban seperti apa. Sehingga menjadi online atau pinjaman online. Sekali kita sudah menikmati tapi kita tidak memiliki kemampuan ataupun kita tidak paham. Untuk di sini nanti akan dapat uang 10 juta. Pinjam di sini tiba-tiba bunganya gede banget. Ternyata ada pinjol yang ilegal. Ada penawaran investasi tapi dengan catatan tapi tidak ada risiko atau risiko tapi profitnya besar. Nah, itu udah boleh kita indikasikan itu kita indikasikan atau kita waspadain. Gara-gara kita misalnya FOMO tadi yang Mbak Ika sampaikan, mau fashion, mau apa, mau keren gitu ya. Tapi tiba-tiba kita lupa kita punya utang di situ, rapotnya udah terlanjur hitam. Oleh OJK. Iya, menurut saya sangat visioner berarti KIJK dan OJK Solo. Hai, selamat pagi Sobat Expos Indonesia. Senang sekali saya Ika Yuniati kembali membersamai rekan-rekan semuanya dalam program Economic Chat Solo Pos Media Group. Seperti biasa, kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan finansial dan anak muda gitu. Nah, hari ini adalah refleksi akhir tahun yang menurut saya cukup mendebarkan karena ini saya sudah hampir setahun ternyata tanpa terasa bersama dengan program Economic Chat, dan hari ini kembali hadir dua narasumber yang luar biasa. Kami beruntung karena kami kehadiran Kepala Kantor OJK Solo, Bapak Eko Haryanto. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Sehat, Ika. Pak Eko, okay? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Selamat pagi juga untuk Sobat Expos dimanapun berada. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Eko untuk kehadirannya, dan narasumber kedua kami yang sering sekali untuk masuk di program Economic Chat dan sering sekali memberikan edukasi kepada rekan-rekan semuanya, yakni Ketua 1 FKIJK Solo Raya, Pak Muhammad Wira Adibrata. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Ika. Sehat Pak Wirangge? Harus sehat, harus semangat. Harus sehat dan harus semangat. Semangat. Meskipun ini akhir tahun tapi harus selalu menggebu-gebu ya, dan penuh semangat ya. Semangatnya harus naik terus, nggak boleh turun. Karena biasanya akhir tahun berkaitan dengan refleksi gitu ya, kontemplasi. Tapi betul. Semangatnya harus membara ya Pak. Harus terus, grafiknya harus naik. Harus naik, oke. Sebelum saya mau membahas mengenai refleksi akhir tahun dan anak muda gitu, mungkin rekan-rekan atau Sobat Expos masih ada yang mempertanyakan, ini sebenarnya FKIJK itu apa sih gitu. Karena kita sudah hampir 1 tahun ternyata bersama rekan-rekan semuanya di Economic Chat. Pak Wira mungkin bisa menjelaskan sebenarnya FKIJK ini apa, dan apa sih yang sudah pernah dilakukan di Solo Raya sejauh ini gitu. Iya, baik Mbak Ika. Ya, jadi FKIJK itu kepanjangannya adalah Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan. Jadi ini adalah industri keuangan di bawah pengawasan dan pembinaan dari OJK. Itu kita membentuk forum untuk saling bersinergi. Itu mulai dari pegadaian, ada perbankan, ada pembiayaan, ada pasar modal, kemudian ada asuransi, kemudian ada dana pensiun. Dan itu industri-industri itu adalah di bawah naungan dari OJK. Ya, kemudian kita untuk mensinergikan program-program, kita punya misi yang sama, visi yang sama, dan tanggung jawab yang sama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sebelum menggunakan industri jasa keuangannya, sebelum menggunakan jasa keuangan yang mau digunakan oleh masyarakat, itu kita diminta untuk melakukan edukasi dulu, supaya ketika masyarakat itu menggunakan produk investasi, produk asuransi, produk pegadaian dan lain-lain, itu masyarakat sudah tahu betul manfaatnya apa, hak dan kewajiban seperti apa. Nah, ini kami sangat dibantu oleh OJK, Pak Eco dalam hal ini selaku pembina kami untuk di wilayah Solo Raya ini. Gitu. Dan tahun 2024 goalsnya emang anak muda nih? Ya, anak muda. Ya, ini ya Pak Eco. Jadi kan kita menuju Indonesia Emas ya Pak Eco di 2045. Jadi memang generasi muda itu menjadi fundamental yang sangat penting untuk menuju ke Indonesia Emas nanti. Jadi supaya
anak-anak muda di wilayah Solo Raya khususnya ini udah sangat melek dengan pengelolaan keuangan dan kenal dengan industri-industri penunjang yang akan mereka gunakan untuk menyusun masa depannya mereka seperti itu. Dan terkait anak muda nih Pak, di OJK sendiri selama ini apakah memang literasi keuangan anak muda itu masih cukup rendah sih Pak? Dan bagaimana program yang sudah dilakukan OJK selama ini? Ya, terima kasih Mbak Ika, Pak Wira, dan Sobat Expos dimanapun berada. Terkait bicara literasi, selama tadi disampaikan Pak Wira ya, kami berkolaborasi terkait literasi dan inklusi keuangan. Tadi disampaikan dari sisi pasar modal, terusnya juga asuransi, dan lain-lain ya, banyak disampaikan. Jadi bicara literasi, kami OJK ya bersama dengan FKIJK itu selalu bersinergi dalam melakukan literasi keuangan ya. Selama ini kita lakukan bisa di tempat di kantor OJK ya. Jadi kami ada ballroom yang bisa ya cukup representatif untuk melakukan literasi keuangan di kantor kami. Itu bisa dari daerah juga datang ke kantor melakukan literasi atau kami kunjungan ya, kunjungan kampus-kampus untuk ketemu mahasiswa pelajar dalam memberikan literasi keuangan. Jadi kita bisa lakukan di berbagai tempat. Selama ini kami sudah berupaya maksimal dan terus-menerus dan berkesinambungan agar literasi keuangan ini bisa diterima oleh generasi muda yang tadi sampaikan Mas Wira, melek keuangan. Nah, itu seperti itu. Jadi ada yang bisa dilakukan di kantor OJK atau bahkan ini ya turun gunung istilahnya. Jemput bola. Turun gunung jemput bola ke kampus-kampus begitu. Ya. Bahkan kami juga melakukan training of trainer kepada mahasiswa yang multi talent untuk memberikan, mungkin nanti juga memberikan edukasi juga ke rekan-rekan sama mahasiswa, ataupun kita juga membentuk kelompok studi, kelompok studi sektor pasar modal ya kalau nggak salah Pak Wira ya. Nanti mungkin Pak Wira bisa menambahkan. Jadi kita ada kelompok studi pasar modal yang khususnya dalam berhasil investasi terkait pasar modal seperti itu. Animo anak muda seperti apa Pak sejauh ini ketika mungkin mereka diajak untuk melek terhadap keuangan, investasi dan lainnya? Ya. Kalau animo dari Pak anak muda khususnya mereka sebetulnya sangat memberikan wawasan baru. Itu terkait dengan literasi. Karena kita bicara literasi adalah pemahaman ya. Pemahaman terkait produk layanan jasa keuangan, terkait juga hal-hal apa yang menjadi concern perhatian dari para generasi muda ya. Supaya nanti terhindar dari ya katakanlah investasi yang ilegal dan lain-lain. Nah, tinggal nanti kita melakukan inklusinya. Pemanfaatan produk jasa keuangan tadi. Yang penting literasi pemahaman dulu, baru nanti kita melangkah ke inklusinya atau pemanfaatan produk atau lain jasa keuangan. Itu yang menjadi dua hal yang saling beriringan gitu Mbak Ika. Seperti itu. Nah, kalau bicara anak muda juga Pak, tadi kan sempat bilang bahwa ini salah satu menurut saya sangat visioner berarti KIJK dan OJK Solo, karena untuk generasi emas gitu tadi bilang. Sejauh ini seberapa besar sih kontribusi anak muda ini terhadap mungkin perkembangan jasa keuangan di Solo Raya? Iya, kita bisa lihat ya kalau misalnya anak-anak muda sekarang itu udah jarang banget misalnya menggunakan cash money misalnya. Ya itu kan mereka, kita bisa ngelihat dari sisi itu mereka udah sangat melek dengan teknologi dan sangat mudah melakukan adaptasi terhadap pengkinian teknologi sektor keuangan. Itu. Nah, itu dari sisi situ kita bisa melihat antusiasme seperti yang Pak Eco sampaikan tadi, antusiasme anak-anak muda untuk melakukan digitalisasi terkait dengan sektor keuangan sangat bagus sekali. Kemudian kalau kita lihat di sektor pasar modal khususnya, itu jumlah investor anak-anak muda itu pertumbuhannya lebih dari 60%. Kontribusi anak-anak muda untuk menyumbang investor baru
itu 60%. Wow. Jadi Luar biasa. itu besar sekali Cukup ya. tinggi 60%. Cukup tinggi ya. Ini menunjukkan minat dari anak-anak muda untuk belajar di sektor keuangan itu sangat besar. Oke. Dan kami dari FKIJK didorong terus oleh Pak Eco, oleh OJK untuk melakukan literasi bahkan sampai ke tingkat SMA. Ya. SMA pun. SMA. Iya, Iya. Jadi kami dengan OJK Solo ini membentuk program kerja gitu ya, Iya. edukasi. Bahkan kemarin sempat ya Pak Eco yang ke anak-anak SD atau anak-anak Iya, kecil yang di kecil. Kabupaten Karanganyar itu juga Oke. sampai ke usia dini. Misalnya tadi Pak Eco memberikan edukasi yang sangat mudah kepada anak-anak itu menggunakan simpel, ya, contoh. menabung, Iya. contoh menabung di sekolahan seperti apa, kemudian nanti dari teman-teman perbankan akan menyiapkan platform yang memang untuk anak-anak SD, anak-anak itu gitu ya. Kemudian nanti udah di SMA itu dari sektor pasar modal, dari asuransi, dari perbankan juga ikut masuk ke sana mengenalkan produk-produk yang kalau anak SMA itu kan udah mulai uang sakunya udah mulai banyak. Iya. Bahkan ada anak SMA yang sudah mulai dapat tambahan penghasilan. Penghasilan, bisa itu dia. bekerja gitu. Nah, itu yang harus mulai ditata pengelolaan keuangannya. Udah mulai sering jajan, Iya. udah sering menggunakan handphone aplikasinya, udah sering banget berseliweran gitu ya. Nah, tanpa ada edukasi yang mendalam, tanpa edukasi kepada anak-anak SMA, bisa jadi nanti ada iklan yang masuk ke WhatsApp-nya dia lewat TikTok atau apa gitu, Diakses. langsung diakses tanpa ada informasi yang dia tahu resikonya apa atau apa dan lain-lain. Nah, itu yang menjadi semangat kami dari FKIJK dan OJK Solo untuk terus mengedukasi, memberikan benteng ya, memberikan benteng supaya hal-hal yang berdampak negatif nanti itu bisa dibentengi. Iya, bisa dimulai. Karena mungkin kami sebatas edukasi. Iya. OJK menghimbau dan mengedukasi juga. Yang akan membentengi diri sendiri adalah ya Mereka. orangnya itu sendiri. Hmm. Nah, itu kalau sudah dibekali dengan edukasi, nah, kita berharap masyarakat yang ada di wilayah Solo Raya ini mampu untuk membentengi hal-hal yang nanti akan berdampak negatif. Dari sisi keuangan banyak banget kan Mbak Ika Iya, sekarang benar. masuk itu ada iklan Langsung diakses. masuk di sini nanti akan dapat uang Iya. 10 juta. Iya. Pinjam di sini tiba-tiba bunganya gede banget. Ternyata ada pinjol yang ilegal Iya. dan lain-lain. Itu hal yang menjadi concern kami. Selamanya. Ya, kami untuk bisa terus memberikan edukasi ya. Dan memang itu kontribusi kami, harapan kami bisa berkontribusi melalui edukasi itu. Menarik. Berarti ini ya Pak, kalau bicara edukasi, misal di SD tadi Pak Eco ngendikan bahwa atau bilang bahwa kalau di SD adalah mengajari menabung. Ketika udah mulai SMA sudah diberikan edukasi soal potensi-potensi yang mereka bisa terkena penipuan atau dan investasi. investasi. Iya, benar. Kemudian di kuliah ada lagi atau mungkin programnya emang di ini Pak, ada Berjenjang. tahapan Ada gitu berjenjang, ya. Gimana Pak Eco? Ya, jadi untuk program kita lakukan secara berjenjang. Kalau tadi sebenarnya program-program kita di OJK itu ada yang namanya simple, simpanan pelajar, satu rekening satu pelajar. Nah, jadi kita mengedukasi biasanya buat anak-anak sekolah ya, bagaimana belajar menabung, bagaimana dia uang jajannya bisa untuk yang lebih produktif di kemudian hari. Karena anak-anak dengan diajar menabung pasti ke depannya dia ternyata menabung ini akan memberikan manfaat ke depan. Nanti kita berjenjang lagi untuk level misal SMA ataupun anak kuliah ya. Karena mereka cenderung sudah mulai melakukan investasi-investasi ya. Tadi sampaikan Pak Wira. Mungkin dengan ada yang beredar, platform beredar diakses, ini mungkin investasi seperti apa. Nah, itu juga menjadi barometer kita untuk melakukan edukasi atau literasi kepada level berjenjang. Karena kenapa? Sebetulnya kami mengapresiasi ya anak-anak muda yang sekarang sudah mulai berinovasi dalam berkreasi ya, berinovasi untuk melakukan investasi ya. Tadi sampaikan ya, udah SMA aja sudah punya usaha dan lain-lain. Nah, mungkin mereka paham, cerdas dalam melakukan investasi.
Namun ada beberapa hal yang menjadi tip ya kalau kita mau melakukan investasi, khususnya buat anak-anak muda nih Mbak. Mungkin ingin saya sampaikan tipnya, kita pahami yang namanya konsep, kalau kami menyebutnya konsep 2L. Oke, 2L apa Konsep tuh, Pak? 2L ya, legal dan logis ya, khususnya buat para generasi muda ya. Legal dan logis. Legal itu artinya kita paham terhadap aspek perusahaan yang kita akan lakukan investasi. Jadi kelayakan dari perusahaan tersebut itu aspek legalnya. Kalau logisnya, sederhananya tidak akan mungkin kita memperoleh imbal hasil, tapi no risk, resikonya kecil. Nah, jadi kalau nanti mungkin sobat Expose ya, Expose dimanapun berada, bila mana ada penawaran investasi, tapi ya, dengan catatan, tapi tidak ada risiko atau risiko tapi profitnya besar. Nah, itu udah boleh kita indikasikan itu kita indikasikan atau kita waspadain. Waspadai ini cenderung ke investasi yang ilegal. Nah, itu dua tip tadi ya, tip legal dan logis. Yang kedua kenali ciri-ciri investasi ilegal. Salah satunya tadi kita prinsipnya high risk high return. Tidak, kalau no return no risk atau resikonya kecil, tidak mungkin memberikan imbal hasil yang besar. Mungkin itu dua hal itu aja. Ketika ada misal mungkin anak muda mencurigai ini kayaknya ilegal deh, itu bisa nggak Pak? Mungkin ke kontak center OJK atau yang lainnya? Ya, baik. Jadi kami untuk mengantisipasi adanya di era digital ya, layanan keuangan digital ini, sebenarnya kami sudah membentuk Indonesian Anti Scam Keuangan ya. Di situ kita bekerjasama dengan Satgas Pasti ya, tim satuan tugas pemberantasan aktivitas keuangan ya. Di situ kita juga secara masif berintegrasi memberikan untuk mengantisipasi adanya penipuan keuangan berbasis digital. Nah, itu dari situ kita sudah mengantisipasi antisipasi terkait itu. Lalu bila mana ada masyarakat ya, masyarakat yang mungkin masuk merasa ditipu ya atas ada transaksi keuangan digital, itu bisa melalui website iasc.ojk.go.id. Itu bisa masih ya, Indonesian IASC ya, IASC. Itu bisa akses ke sana, atau juga bisa melalui kontak 157 di OJK. 157 sederhana, kontak 157, nanti kita berikan arahan terkait dengan pengaduan-pengaduan yang dialami oleh masyarakat. Seperti itu, Mbak Ika. Nah, kalau tadi fintech dan lainnya, kalau pay later gimana, Pak Wira? Apakah di 2024 tren pay later cukup tinggi, dan apakah anak muda cenderung FOMO? Biasanya anak muda FOMO ya, fear of missing out, yang mereka, aku harus ini beli ABCDE, pay later banyak kemudahan gitu. Apakah itu juga menjadi tantangan yang kemudian ketantangan yang kemudian dijadikan program untuk edukasi oleh FPIC? Banget ya, karena dengan berbagai program diskon dari berbagai platform itu kan memicu untuk spending ya, memicu untuk melakukan pembelanjaan. Wah, sayang loh kalau diskonnya cuma hari ini, besok udah nggak ada lagi. Padahal saya dapatnya pendapatan baru tanggal besok nih. Udahlah, pakai pay later gitu. Sebenarnya pay later ini kita bisa, kalau dari sisi sudut pandang positif, itu sangat membantu untuk masyarakat untuk bisa mendapatkan sesuatu. Tapi ketika tidak dilakukan dengan bijak, itu juga bisa menjadi bumerang untuk masyarakat itu sendiri. Kenapa? Karena pay later itu satu pasti ada ada bunganya. Ada bunganya. Kemudian yang kedua, ketika kita menggunakan pay later itu kan sama dengan hutang ya. Itu sama dengan hutang, dan yang harus kita pahami atau kita harus sampaikan kepada masyarakat adalah hutang yang produktif
itu berpotensi untuk bisa dibayarkan. Tapi untuk yang konsumtif itu resikonya lebih gede. Oke. Karena itu dipakai dan tidak ada nilai ekonomisnya Iya. di kemudian hari misalnya. Kalau produktif kan memang dia untuk usaha, untuk modal dan lain-lain. Ada waktu itu kami sempat ya dengan beberapa rekan FKIJK kita datang ke salah satu kios yang di situ dia agen salah satu bank gitu ya. Kita sebut boleh karena Pak ya kan anggota juga ya. Agen Briling gitu ya. Agen Briling itu di situ dia itu mampu untuk memutar modalnya menggunakan salah satu platform yang pay later itu. Oh. Ya, Jadi tetap ada manfaatnya sebenarnya. ada manfaatnya, ada manfaatnya untuk yang produktif ya. Iya. Untuk isi produktif itu kita tanya, terus gimana cara mengembalikan ini? Kan kami juga ada agen Briling, kemudian mereka ada masyarakat di wilayah beberapa pinggir yang masyarakatnya belum bisa mengakses dengan baik, itu dia buka jasa itu. Nanti ada tambahan, tapi karena belum ada duitnya kan pakai cash ya, kadang-kadang ada masyarakat di saudara-saudara kita di beberapa pinggiran itu masih pakai cash, sedangkan itu kan harus dibayar dulu ya pakai pay later dulu. Tapi dia udah dapat pendapatan dari situ. Artinya itu produktif ya. Resikonya lebih kecil. Tapi untuk yang konsumtif ini kita juga senantiasa memberikan himbauan, arahan kepada adik-adik, khususnya kalau pas kita edukasi ke SMA, ke kampus gitu. Pay later itu bisa jadi strategi, tapi juga bisa jadi bumerang loh buat kalian. Strateginya kalian bisa dapat barang yang kalian inginkan, tapi ketika barang yang kalian inginkan itu tidak urgent banget, bukan hal yang harus kamu miliki saat itu juga, itu akan jadi beban. Gitu. Nah, kita selalu menyampaikan pay later oke, tapi ada risiko di belakangnya. Ketika ini penting juga nih buat teman-teman ya, buat teman-teman Sobat Expos ya. Karena ada beberapa perusahaan yang menerima karyawan. Iya. Oh ya, dicek ini ya. Sliknya. Sliknya. Ini dari OJK-nya dicek. Sementara pay later juga masuk ke Pay slik later ya, Pak? masuk ke slik. Iya. Nah, itu harus teman-teman juga harus paham bahwa ketika kita menggunakan pay letter itu udah menggunakan hutang. Dan ketika itu nggak dibayar, itu akan ada rapot di OJK nanti. Ada rapotnya kuning, rapotnya merah muda, sampai merah banget, sampai ke hitam coba. Oke. Gara-gara kita misalnya FOMO tadi yang Mbak Ika sampaikan, mau fashion, mau apa, mau keren gitu ya. Tapi tiba-tiba kita lupa kita punya utang di situ, rapotnya udah terlanjur hitam. Udah OJK. Pas mau ngelamar di suatu pekerjaan, ternyata sama itu nih dicek, wah ada unsur sliknya sehat, jadi kan itu masuk ke mungkin ke integritas atau ke mana bisa dinilai dari situ. Jadi hati-hati juga buat teman-teman yang menggunakan pay later. Sangat bahaya ya, karena berkaitan dengan masa depan rekan-rekan semuanya. Yang masih muda otomatis kuliah nanti habis itu pasti pengen bekerja. Dan banyak perusahaan yang sudah mulai itu ya Pak, memanfaatkan slik. Satu lagi nih, itu bisa jadi habit yang kurang baik juga. Untuk meminjam ya, karena dengan fasilitas itu terus gampang pinjam ya Pak, gampang pinjam itu hati-hati juga karena itu bisa jadi habit yang nggak sehat. Ada pay later kok, ada pay later kok gitu, beli aja, mumpung diskon gitu. Jadi memang kita harus memanage diri sendiri untuk mendapat itu. Mungkin saya tambah sedikit ya, memang saat ini penggunaan pay later sudah cukup masif ya. Sepanjang rasional, sebetulnya rasional aja, silakan menggunakan transformasi keuangan digital sepanjang itu kita rasional. Dan kuncinya tadi jangan FOMO. Untuk apa FOMO kan? Yang lebih ini lagi sesuaikan dengan kebutuhan. Jangan suatu keinginan. Kalau ingin ya mau terus, tapi butuh atau tidak. Nanti dampaknya ke sana. Tapi memang saat ini untuk pay later sudah cukup ya, masih banyak anak-anak muda menggunakan akses untuk pay later. Ya, tapi tadi kita punya
kewajiban untuk membayar semua kan, dan tapi itu ditunggakan kan, karena kita tidak punya penghasilan akhirnya ditunggakan. Itu sih concern kami ya, Bu Baika ya. Tapi memang banyak ya Pak perusahaan yang mungkin kerjasama dengan OJK gitu untuk ketika ada karyawan masuk mereka mau mengecek slicknya gitu. Sebetulnya begini, untuk slick memang kami ada kontrol ya terkait slick, tinggal menyampaikan, biasanya kita minta permintaan data slick itu sering ya, data slick. Selama tercatat dalam slick kami, kita akan informasikan untuk slicknya, seperti itu. Jadi beneran harus hati-hati ya. Kalau saya melihat memang 2024 tantangan untuk anak muda dan literasi keuangan sangat tinggi ya Pak. Selain karena mungkin minim literasi ditambah dengan ujiannya banyak ya tadi, mulai dari kemudahan digital yang bisa membuat mereka pay letternya gampang, atau investasi, atau mungkin judol juga banyak ya. Nah di seluruh raya gimana tuh Pak fenomena mungkin anak muda yang baik mereka terjerat judi online, investasi bodong, kemudian sampai mungkin pay letternya nunggak dan slicknya bermasalah. Ada yang sudah pernah mungkin konsultasi ke OJK? Ya. Kalau pengaduan ya, pengaduan terkait tadi pinjaman online, nah itu beberapa kami terima ya, tapi lebih fokus ke khususnya ke untuk yang sifatnya ke arah sektor perbankan seperti itu. Jadi kami menerima beberapa, dan kami juga harus memberikan informasi ya terkait permasalahan pengaduan tadi. Itu kita ada melalui APPK ya, APPK. Nanti kita sampaikan kepada siapa yang akan diminta informasinya lebih lanjut ya. Itu kami memfasilitasi terkait pengaduan-pengaduan untuk seluruh pengaduan tadi, untuk kemudian diselesaikan oleh perusahaan atau industri keuangan yang merasa merugikan konsumen tadi, seperti itu, Bu. Oke. Kalau menghadapi perkembangan teknologi finansial yang cukup cepat gitu, dan kemudian apakah OJK juga punya ini Pak regulasi yang itu untuk anak muda tapi juga friendly untuk mereka, sehingga mereka bisa menerimanya dengan baik dan fungsinya juga untuk melindungi mereka gitu? Iya. Terkait tantangan keuangan, teknologi keuangan digital ya, OJK selalu dan terus berupaya melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap produk layanan jasa keuangan ya. Di situ kami juga telah berinovasi, khususnya di bidang inovasi teknologi sektor keuangan ya, secara terintegrasi. Kami selalu melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut. Terus untuk tentunya regulasi yang terkait dengan perkembangan era digital, kita harus semakin ketat ya. Kita akan membuat regulasi semakin ketat dan selektif agar tindakan keuangan khususnya di era digital ini bisa kita lebih tekan dan juga tidak berkembang secara masif kembali seperti itu. Jadi kami terus mengembangkan inovasi seperti itu. Kalau untuk FKIJK sendiri Pak Amin, sejauh ini kalau berkaitan dengan program, ada nggak program-program atau layanan yang memang khusus gitu menyasar Gen Z atau anak-anak muda ini, yang memang ini spesifik gitu, selain tadi yang sudah disebutkan? Ya, kami bekerja sama dengan UIN Raden Mas Said, kampus di UIN Raden Mas Said itu kita membentuk kampus literasi keuangan. Kampus literasi keuangan, dan kemarin alhamdulillah di bulan Oktober itu kita ada bulan inklusi keuangan ya Pak Eco. Ini kita ada melakukan lebih dari 1.000 mahasiswa itu kita edukasi, baik itu asuransi, perbankan, pasar modal, semua pegadaian dan lain-lain itu juga kita kenalkan ke sana. Kemudian ada penciptaan investor baru juga, investor saham itu 1.000 investor saham baru kemarin di sana. Dan kami kemarin didukung oleh OJK membuka pameran di sana, pameran perbankan buka pameran, asuransi buka pameran, galeri kecil-kecil gitu ya, itu pada nyerbu ke situ anak-anak itu. Memang program dari kita itu kita akan mendatangi suatu daerah atau suatu tempat yang kemudian kita
kayak misalnya kita kasih gimmick ya, misalnya kayak souvenir atau apa, atau bikin lomba, itu kan menarik perhatian dari teman-teman Gen Z nih di kampus pada datang. Nah, ketika mereka datang ke stand itu adalah kesempatan kita untuk mengedukasi. Jadi memang harus ada trik ya untuk bisa ke situ, karena nggak bisa kalau misalnya kita kayak masuk ke suatu tempat kita nggak ngapa-ngapain juga. Mereka anak-anak sekarang itu kan cukup hitung-hitungan ya. Waktunya buat mereka, aku datang ke situ dapat apa gitu. Mereka akan hitung-hitungan itu. Jadi kalau kita yang merasa bahwa kamu nanti akan butuh saya loh, itu nggak bisa. Kita sama-sama butuh. Jadi kita bentuk hal yang kita perlu mengedukasi karena mereka biar bisa menggunakan jasa industri kami dengan baik, dan mereka juga butuh karena mereka akan mendapatkan benefit apa yang akan didapat itu. Nah, selain itu kita juga ada namanya kelas praktisi atau praktisi mengajar, Mbak. Jadi ini kita gilir dari industri keuangan, itu kita gilir masuk ke kelas-kelas di beberapa kampus untuk mengenalkan industri masing-masing. Itu upaya yang kita kita mendekat kepada Gen Z itu. Ya itu jadi itu merupakan program-program ya, baik. Jadi kalau literasinya kita selalu berkolaborasi dengan FPJK. Namun kalau apa program-programnya tadi kami dengan spesifik ya, ini karena spesifik dengan UIN, dengan UNS, juga dengan bukan di daerah di luar Solo Raya juga kita juga bekerja sama dengan beberapa kampus, UMS dan lain-lain. Bahkan juga dari luar kota juga berkunjung ke kita melakukan literasi dan edukasi. Jadi programnya banyak tadi, semacam apa tadi yang di UIN terkait dengan literasi pasar modal kan, juga praktisi mengajar, juga untuk yang tadi trainer para mahasiswa. Jadi itu kemasannya itu program-programnya dan pelaksananya bisa di berbagai tempat seperti itu. Praktisi mengajar sasarannya apa tuh Pak? Untuk mungkin lebih mengenalkan bahwa bagaimana profesi mereka, atau ada juga di dalamnya literasi keuangan. Nah, gitu. memang misinya banyak tuh ya. Misinya banyak. Saya pikir mungkin cerita soal pengalaman pekerjaan atau gimana tuh? Ya, jadi memang kalau di teman-teman di kampus-kampus itu kan belajar teori ya. Belajar teori, kemudian kami yang dari industri ini kan sudah tahu deh di lapangan seperti apa, kemudian kalau kerja di kantoran seperti apa dan lain-lain. Nah, kita ketika masuk ke situ itu kita bukan hanya membahas tentang produk yang mau kita jual. Bukan, misalnya saya pasar modal gitu. Bukan kemudian saham itu apa, bukan hanya sekedar itu ya, bukan hanya sekedar saham itu apa, kemudian bagaimana cara berinvestasi yang benar, itu sisi edukasi. Tapi yang mau kita tuju atau tujuan utama kita untuk ke situ adalah mengenalkan nanti kalau kalian bekerja itu apa saja sih harus disiapkan, khusus di industri tempat kami misalnya. Oh, sertifikasi apa seperti ini, oh pengalaman begini, oh nanti kalau misalnya bekerja, mungkin kalian sekarang berkompetisi nih dengan temanmu sebelah kanan, sebelah kiri, karena kalian punya KPI-nya cuma sendiri, yaitu IPK. Tapi ketika nanti kerja, kalian nggak bisa loh seperti itu. Ada teamwork, ada hal-hal yang harus kalian lakukan bersama, karena targetnya bukan target individu lagi, tapi target corporate misalnya, atau target tim gitu. Nah itu yang kita buka wawasan, biar nanti ketika masuk ke dunia kerja mereka dapat gambaran, paling nggak ada gambaran tipis-tipis gitu ya sebelum masuk ke dunia kerjanya. Jadi tidak hanya mengedukasi ya, tapi juga tadi mempersiapkan, itu berarti mempersiapkan tenaga profesional di bidang ini finansial gitu, atau keuangan yang nanti di Solo Raya. Sebentar lagi nanti meregenerasi. Pasti kan ada ya. Kan kalau yang sekarang lagi ngetren itu setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya gitu kan ya. Dan ya, selama ini yang kita mampu, yang kita bisa kita melakukan edukasi ya kita bisa menyiapkan yang nanti akan menjadi generasi-generasi penerus ini. Ya paling tidak baik kalau kita dari praktisi lebih helikopter view-nya lebih jelas ya. Betul. Kita tahu teori, kita tahu praktek. Bahkan kita juga tahu oh ini resikonya apa, seperti apa. Jadi
kita berusaha full paket lah ya. Oke. Selain literasi dari praktisi-praktisi seperti ini, tahu loh nanti hal apa yang harus jadi concern. Terus ke depannya kalau kita masuk ke dunia pasar modal, hal apa yang harus dipersiapkan. Masuk ke perbankan, hal apa yang bisa persiapkan. Jadi sudah tergenerate secara utuh gitu, Bika ya. Jadi persiapannya lebih matang, informasinya lebih valid, dan ya mungkin ada kita bicara juga fakta ya, fakta kasus seperti apa dan lain-lain seperti apa. Jadi tidak sekedar kita bicara masalah pemahaman edukasi, tapi kita semuanya terkait. Kita mungkin seperti itu, Bika. Menarik sekali ya. Kalau bicara keuangan, saya pernah mendengar gitu sebuah statement bahwa uang itu sebenarnya hanya tools gitu. Uang itu bukan sumber kebahagiaan, uang itu bukan yang kita cari tujuan utama, tapi uang itu adalah tools untuk mencari kebahagiaan, tools untuk memenuhi kebutuhan. Jadi ketika tools digunakan dengan baik, dikelola dengan baik, maka akan tercapai tujuannya. Setuju. Nah, dengan statement itu gitu. Apakah OJK dan FKIJK ada nih program yang secara khusus memang dibuat untuk supaya masyarakat semakin melek dalam pengelolaan keuangan? Kalau tadi kan lebih ke literasi, soal literasi soal pay later dan lainnya. Kalau ini lebih ke pengelolaannya secara khusus, ada nggak sih, Pak? Oke. Mbak Eca mungkin? Kalau Mas Wira dulu deh. Nanti saya simpulkan aja. Simpulkan saja. Kita pernah bikin pengelolaan keuangan untuk kaum perempuan. Wow. Jadi pada waktu itu kita kumpulin di OJK juga, kita difasilitasi oleh Pak Eco, meminjam ruangan, bagaimana cara mengelola keuangan oleh kaum perempuan gitu ya. Kenapa kita perempuan? Perempuan ini adalah Menteri Keuangan nih. Menteri Keuangan di rumah tangga. Keuangan kecilnya di rumah tangga ya, Pak? Betul. Nah, ini yang mendapat mungkin misalnya kayak bapak-bapak anak itu kan mengajukan proposal ke ibu ya. Approvalnya kan nanti Menteri Keuangan di approve apa enggak. Nah, ketika di approve aja, ini pengambil kebijakan ini harus paham juga. Oh, ternyata kalau saya approve ini tuh dampaknya ini. Kalau approve yang ini prioritasnya ini. Nah, itu kita pernah lakukan bagaimana mengelola keuangan dari ibu rumah tangga. Itu kita pernah lakukan. Waktu itu kalau nggak salah pas jelang Hari Kartini ya Pak Eco ya, kita lakukan itu. Bulan April. Nah, kemudian yang pernah kita lakukan juga itu untuk anak-anak muda yang sudah bekerja. Ya memang waktu itu kita mengumpulkan kayak eksekutif muda dari masing-masing industri kita. Jadi dari perbankan ngirim berapa orang, dari pasar modal ngirim berapa orang, kita kumpul, terus kita membicarakan. Karena terkadang orang yang bekerja di industri keuangan pun ya, terkadang belum tentu loh bisa mengelola keuangannya dengan bijak. Oh begitu, Pak? Ya belum tentu. Makanya tadi saya sangat senang sekali atau sangat sependapat dan sangat ininya 2L-nya OJK itu, legal dan logis itu. Logisnya itu loh. Logis itu kan terkadang bisa tersingkirkan dengan yang namanya nafsu tadi ya. Iya, benar. Nah, itu kita semua memiliki keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang menurut sudah kita impikan jauh-jauh hari gitu. Yang anak-anak sekarang biasanya bilang self reward. Oh iya. Ini aku udah kerja, udah capek-capek. Masa sih aku nggak bisa beli mobil mewah? Masa sih aku nggak boleh jalan-jalan ke luar negeri? Masa sih aku nggak boleh party-party? Boleh-boleh aja, selama prioritas utamanya udah terpenuhi, misalnya gitu. Tapi ternyata ini belum punya, katakanlah belum punya rumah misalnya ya. Tapi spendingnya bukan ke situ, spendingnya itu ke mobil mewah, spendingnya ke jalan-jalan ke sana. Nantilah rumahnya nanti aja gitu. Tapi kan kita juga tahu ya harga rumah itu kan naik terus gitu ya. Nah itu pernah kita lakukan juga pengelolaan keuangan untuk eksekutif muda yang lagi seneng-senengnya dapat duit nih dari gaji. itu seneng banget dong. Udah kuliah, terus habis itu kerja udah dapat uang, wah waktunya nih untuk melakukan pembalasan dendam. Iya, kalau balas dendamnya salah bisa keliru ya Pak. Ya, jadi itu kita lakukan juga, Mbak.
Jadi kalau tadi gimana cara nyari uang, misalnya dengan investasi dan lain, kalau sudah punya uang harus tahu nih diapain, gimana posnya dikelolanya. kemana, Oke. untuk asuransi berapa, untuk cadangan uang darurat berapa, kemudian untuk misalnya untuk kesehatan berapa, untuk biaya pendidikan berapa, itu kita juga lakukan edukasi bersama dengan industri keuangan. Jadi di situ lebih mengarahnya ke inklusinya ya, Mbak Ika ya. Kalau sudah yang tadi yang sudah memiliki penghasilan, sudah punya, katakan tadi sampaikan Pak Wira, sudah punya uang, terus mau kemana, ini kita inklusinya. Jadi pemanfaatkan layanan jasa keuangan tadi. Jangan sampai tadi, harus kita saving buat asuransi, mungkin kita mau investasi dan lain-lain. Nah ini kita masuk ke ranah inklusi keuangan ya. Kalau literasi tadi sudah kita jelaskan, pemahaman seperti apa, baru kita mengarah ke inklusinya, pemanfaatan yang lebih produktif dari sesuatu yang kita miliki tadi ya. Kalau di OJK ada program khusus untuk inklusi keuangan? Kita selalu satu paket, literasi dan inklusi keuangan ya. Kalau tadi inklusinya bagaimana, tadi sampaikan kita beberapa kali dengan Uin ya, menikmati investasi di pasar modal, udah masuk tuh, sudah masuk, bagaimana para investor pasar modal yang sudah memanfaatkan investasi di pasar modal. Itu beberapa kali kami kolaborasi dengan FKIJK, khususnya dengan kalau Pak Wira khususnya di bidang pasar modal, ada juga Bursa Efek Indonesia, juga dari perasuransian, kami juga bekerjasama dengan perusahaan AUI ya. Nanti mereka kita jelaskan nanti mereka bagaimana dari literasi ke inklusinya seperti apa. Ada programnya, kita mantap programnya berapa perkembangan dari atau dampak dari literasi ke inklusinya seperti apa. Itu Mbak Ika ya. Ya, kalau di pasar modal juga cukup tinggi ya Pak ya. Kebetulan Pak Wira ini adalah Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia Jatah Dua ya. Jadi apakah juga cukup tinggi gitu minat investasi kalau terkait dengan pengelolaan keuangan tadi? Banyak banget anak-anak muda itu sekarang di handphonenya udah ada platform sekuritas untuk beli saham gitu ya. Ya kita senang banget sih, senang banget dengan anak-anak muda yang sudah ngomongin misalnya ngomongin dapat dividen apa misalnya gitu, atau ada rapat umum pemegang saham besok ikut nggak misalnya, atau sahammu naik turun apa enggak. Itu kita sangat mengapresiasi ya, sangat senang sekali kalau memang ada pembicaraan di sebuah kafe lagi ngomongin itu tuh kita dari belakang sambil nyeruput gitu seneng gitu ya. Saya sudah berhasil nih. Berhasil nih. Sudah inklusnya dapat ya udah ngomongin itu di kafe gitu, waduh seneng gitu. Nah tadi ini Mbak, jadi pertumbuhan investor di Solo Raya pun juga dominasinya adalah anak-anak muda. Anak-anak muda. Kita itu di Bursa Efek Indonesia, kita itu punya 43 galeri investasi di kampus-kampus. Wow. Dan kita juga terima kasih sama Pak Eco, sama OJK yang selalu mensupport kami untuk edukasi ke kampus-kampus itu. Kita ada 40. Kemarin saya undang Pak Eco itu khusus tuh kemarin waktu kita ada gathering mengumpulkan anak-anak pengurus-pengurus kelompok studi pasar modal dari berbagai kampus itu kita kumpulkan gitu. Kita susun program kerja bersama di 2025 nanti. Wow, keren sekali ya. Anak muda kerjasamanya udah dengan FKIJK. Udah susun program kerja coba. Program kerja dengan OJK juga gitu. Ya itu kaderisasi ya, karena seperti yang tadi kita lakukan praktisi mengajar ya Pak Eco, itu menyiapkan anak-anak muda supaya nanti terjun ke industrinya itu mereka udah punya basic. Udah punya basic. Oh kalau tadi Pak Eco sampaikan kalau di pasar modal perlu license ini, kalau di asuransi perlu license ini. Jadi mereka udah, berarti saya harus menyiapkan itu. Saya belajar memantapkan untuk mendapatkan license itu gimana caranya. Tapi anak mudanya juga dari berbagai latar belakang ya Pak, artinya kalau dari berbagai latar belakang. Di kampus kan ada mungkin jurusannya, ada yang ekonomi, hukum, sastra, semua bisa masuk. Bisa. Di UNS itu bahkan ada yang dari fakultas hukum, fakultas ekonomi kemudian vokasi. Ada kampus salah satu yang malah nggak ada fakultas ekonominya, itu di teknologi ya, salah satu kampus di sini itu juga
Banyak yang Oh berminat dan iya itu belajar. benar-benar. Yang program studinya kalau nggak salah digitalisasi, Ya, ya. betul. Bisnis digital tuh. Ya. Oke. Kalau kan dari tadi kita selalu membahas anak muda gitu ya. Termasuk tadi yang di awal disampaikan ini adalah salah satu tujuan untuk mendukung Indonesia Emas gitu. Kalau menurut Pak Eco dan juga Pak Wira, seberapa penting sih peran anak muda gitu untuk mendukung kestabilan ekonomi kita gitu di masa mendatang? Kenapa anak muda fondasinya beneran harus dikuatin gitu, mulai dari bahkan anak SD pun tadi sudah diajarin bagaimana mereka harus melek untuk keuangan gitu dengan menabung. Gimana Pak Eco? Ya, kenapa? Itu sangat penting ya, fundamental generasi muda. Ya, sekali lagi terkait transformasi di era digital ya. Karena kenapa? Semakin kita harus intinya bijak tadi dalam melihat, karena rasanya semua anak muda HP-nya bisa ada yang lebih dari satu. Satunya buat bisnis, satunya buat sosial media. Nah ini yang utamanya adalah terkait dengan anak muda. Itu kita harus bijak dalam menggunakan akses platform yang ada di HP masing-masing ya. Kenapa? Jangan sampai nanti kita keliru dalam mau niatnya berinvestasi, tapi kita tidak paham apa yang platform yang ada di yang berseliweran lah ya di HP kita. Nah itu yang utama. Yang kedua, tadi kalau kita sudah melakukan literasi, edukasi kepada mahasiswa atau generasi muda, apapun masyarakat ya yang kita sampaikan, itu kembali ke personal ya. Tadi kita kembali ke usernya aja. Selama dia sudah memaham, yakin harusnya itu tidak terjadi ya. Terjadi permasalahan di kemudian hari. Karena kalau kita bicaranya keuangan digital, saya melihatnya seperti itu, seperti jebakan tikus. Gimana tuh Pak? Kalau tikus sudah masuk nggak bisa keluar, matinya lama tuh. Muter-muter di situ aja. Nah, sama. Kalau kita sudah bermain tadi sempat disinggung jadi online atau pinjaman online. Sekali kita sudah menikmati tapi kita tidak memiliki kemampuan ataupun kita tidak paham, itu ya kita akan berkutat di lingkaran itu terus kan. Tidak akan bisa keluar, lama-lama ya kita akan di kemudian hari akan jadi terbelenggu oleh sesuatu yang sifatnya yang tidak bisa kita selesaikan. Contoh, kita judol. Bayarnya dari mana? Mungkin kita pinjol. Pinjol nggak selesai harus lunas, nanti lari-lari. Nah, itu tadi udah masuk ke dalam lingkaran seperti itu. Nah, kita harus kemungkinan besar untuk keluarnya agak sulit. Jadi kita tadi kembali lagi bahwa mungkin sobat Expos ya yang di mana berada, kita harus mampu membentengi diri kita bahwa hal yang satu yang menjadi kebutuhan kita itulah yang kita raih. Mungkin seperti itu, Mbak Ika ya. Luar biasa ya, sangat melindungi anak muda ya, dengan berbagai tantangan yang mereka hadapi. Kalau menurut Pak Wira gimana? Apakah memang anak muda ini adalah fondasi yang memang beneran harus kita jaga gitu? Kenapa hampir semua program selama 2024 adalah program untuk anak muda gitu? Iya, betul. Ini anak muda ini kan yang nanti akan membawa arah ekonomi kita ke depan, ini anak-anak muda ini. Dan dengan jumlah anak muda sekarang yang menjadi dominan, itu perputaran ekonominya itu juga sangat tergantung oleh aktivitas yang dilakukan anak-anak muda ini. Kita bisa lihat kan berbagai event itu nggak pernah kosong. Ya, kita ngomong kemarin, di ini Indonesia atau ada ekonominya melambat gitu. Kita lihat kafe rame-rame aja gitu. Anak muda semua di situ ada nongkrong gitu. Kuliner selalu penuh gitu. Iya, kuliner penuh. Di sebelah sana ada konser penuh juga gitu kan. Di sebelah sana itu. Nah, ini kita fenomena ini kan menunjukkan bahwa anak-anak muda ini mereka punya prioritas dalam melakukan pengelolaan keuangannya, dan apakah negatif nongkrong atau nonton konser? Enggak, itu positif sebenarnya, karena itu menggerakkan ekonomi di tempat kita ya, dari sisi orang jajan, kemudian yang di sektor
sound juga akan hidup, artis juga akan terbantu di sana, kemudian sektor yang di bawah misalnya kayak tukang parkir juga akan mendapatkan. Jadi perputaran ekonominya sangat sangat besar sekali. Ya. Dan dampaknya tidak hanya untuk anak muda ya. Betul. Bicara industri, misal konser itu kan yang misal mengurusi panggung, kuliner, kadang ada juga yang mereka dari generasi milenial, Gen X gitu. Iya, jadi kenapa itu menjadi fundamental? Ini kita masuk kepada generasi milenial dan Gen Z itu supaya boleh kok kalian spending money kalian ke situ-situ boleh, tapi seperti Pak Ecos bilang tadi harus bijak. Ya kita kenalkan tuh produk ini begini, produk ini begini, produk ini begini supaya mereka tuh bijak dalam mengelola keuangannya. Agar mereka bisa seimbang ya Pak ya. Betul. Artinya mungkin self rewardnya dapat, tapi juga investasi dan semuanya juga bisa tercover gitu investasinya. Kalau bicara tadi bahwa uang tuh hanya alat, jadi toolsnya beneran digunakan dengan baik gitu. Iya. Satu lagi Mbak Ika, sampai kita menganggap pentingnya anak-anak muda itu, kita tuh juga mengedukasi guru-guru SMA. Guru SMA, gurunya? Gurunya. Gurunya kita kan ada ya, guru itu ada musyawarah guru mata pelajaran MGMP. MGMP itu kita juga lakukan edukasi. Kenapa? Kita berharap nanti ibu guru sama bapak guru kita ini kan dia menjadi teladan ya, jadi teladan anak siswanya. Kemudian karena dengan update teknologi yang sangat kenceng, kemudian dengan informasi update yang sangat cepat ini, bapak dan ibu guru kita ini terkadang agak sedikit ketinggalan di prakteknya, di praktisinya. Benar. Nah, kita menyampaikan hal itu supaya ketika nanti menyampaikan ke adik-adik itu sudah terupdate, dan itu kita udah lakukan dengan guru-guru MGMP di Soloraya. Di Soloraya, ya MGMP di Soloraya kita lakukan itu untuk mengenalkan supaya para tenaga pendidik, ya para bapak ibu guru kita yang terhormat ini juga update terkait dengan keuangan, karena itu nanti yang akan disampaikan kepada anak-anaknya. Biar relate juga ya Pak ya, betul, karena mungkin beda generasi, beda ya, keuangan yang dialami. Gapnya kan jauh gapnya jauh. Dan ngomongin soal generasi ini, ini Gen Z ini larinya kenceng banget loh Mbak, kenceng banget, wung gitu ya, wung gitu, apalagi pakai teknologi handphone gitu larinya cepet. Nah kalau kita nggak bisa menyesuaikan gitu, nanti akan ditinggal. Nah kalau misalnya yang harusnya menjadi kita yang sudah lebih senior ini ketinggalan, nanti yang mau ngarahin siapa nih? Kita di sini. Atau kita mau memberikan edukasi tapi kita belum punya basic, nggak sesuai dengan relate mereka, kan akan jadi apa yang mau diedukasi? Jadi yang agak beda sedikit ya saat ini, inklusinya lebih cepat ketimbang literasinya. Itu dia. Jadi kita manfaatkan dulu baru tahu, oh ini harusnya ternyata begini ya, begini. Nah itu jadi Bu Ika. Jadi yang kita harapkan sebenarnya berjenjang ya. Tadi kalau sampaikan contoh guru, mungkin guru juga taunya sudah inklusi, tapi literasinya belum kan itu. Jadi harusnya kita berimbang ya. Kita literasi dulu, pemahaman terhadap produk layanan jasa keuangan digital dan lain-lain, baru kita manfaatkan tadi. Oh, kita sudah punya basic. Kalau saya investasi di pasar modal seperti apa? Teknisnya lah ya. Yang apa yang disiapkan? Perlu siapkan dan lain-lain. Oh, kalau saya tadi pay letter, udah menggunakan pay letter, tapi kan punya kewajiban, dia harus bayar dan lain-lain. Jadi di sini yang mungkin yang kita garis bawahi bahwa literasi dan inklusi itu harusnya bisa sering sejalan, berdampingan. Tapi kalau kita bicara awal, namanya kita bicara hilir dan hulu, ya kita belajar literasinya dulu, baru inklusinya. Jangan kebalik, inklusinya dulu, kita harus memanfaatkan, tapi kita baru tahu, oh teorinya begini loh, keliru gitu. Jadi seperti itu ya, Mbak Ika. Jadi literasi dan inklusi sering sejalan. Betul. Pak, kalau 2025 apa nih program yang mau ditekankan oleh FKIJK maupun OJK ya terkait dengan inklusi dan juga literasi keuangan, baik mungkin soal keuangan, investasi atau wirausaha bagi anak muda?
Kalau kami dari OJK untuk tahun 2025 telah menetapkan 3 tema umum ya di tahun 2005 terkait dengan akselerasi literasi keuangan dalam rangka mendukung program Astacita pemerintah. Nah, itu ya. Yang pertama terkait akselerasi literasi keuangan secara masif dan kolaboratif. Itu yang pertama. Itu baru literasinya. Yang kedua, kita mendorong pemanfaatan produk layanan atau jasa keuangan secara merata untuk lapisan masyarakat. Nah, tadi kita udah urung ya, literasi, baru kita bicaranya pemanfaatan. Ya. Lalu yang tak kalah pentingnya juga kita akan menguatkan kesadaran dan produk terkait syariah. Syariah. Jadi kita juga mendorong terkait syariah nanti ke depannya akan lebih bisa semakin maju lah, semakin ke depan semakin sukses seperti itu. Itu yang program OJK untuk tahun 2025 yang utamanya. Tapi selain itu program-program kami 2002 dengan FKJK, kami juga sudah menyusun program 2025 ya. Karena kita kepengurusan FKJK kan ber3 tahun. Nah, setiap tahun kita buatkan program-program baru, mengevaluasi program 2024 seperti apa, mana yang sudah menurut kita selaku Pak FKJK yang sudah running well atau kedepannya perlu kita tingkatkan. Jadi untuk FKJK kita juga sudah menyusun program-program ya. Nah, kebetulan Pak Wiran tadi kan sampaikan ketua 1. Kebetulan kalau Bu Ratna, Bang Jateng ketua umum. Kebetulan beliau berhalangan. Hari ini berhalangan. Lalu kami koordinasi tadi pagi. Ya udah Pak Wira siap mengikuti acara siang hari ini. Gimana Pak, kalau 2025 apakah programnya masih mempertahankan 2024 tapi ada inovasi baru atau 2024 udah selesai ternyata PR-nya? 2025 kita jalan yang baru lagi nih gitu. PR-nya belum selesai, Mbak. PR-nya belum selesai. Ya, jadi kita kita pengen nanti di 2025 ini ada kampus-kampus lagi yang akan menjadi kampus literasi keuangan. Ya, kalau kemarin kita sudah ada di UIN, nah kita targetkan nanti ada 2 kampus minimal di 2025 ini ada kampus literasi keuangan. Ya, kampus literasi keuangan yang semua industri akan mempunyai akses bisa masuk menjadi praktisi mengajar tadi. Jadi memang masih ke anak-anak Gen Z, ya itu menjadi fokus kita, tapi juga di sektor UMKM itu juga kita terus lakukan pembekalan ya. Nanti dari teman-teman perbankan itu akan membuat pengelolaan keuangan bagi UMKM. Kalau sudah mendapat pendapatan ini, apakah pendapatannya ini digulung lagi jadi modal atau disisihkan untuk profitnya disisihkan atau seperti apa, itu nanti dari teman-teman dari perbankan akan melakukan edukasi itu terhadap UMKM yang di tempat kita. Kemudian untuk yang di asuransi kita sudah menyusun ada insurance corner nanti. Ada pojok asuransi di beberapa titik kampus yang kemudian anak-anaknya, mahasiswanya itu bisa dibekali untuk bisa menjadi kayak seperti magang gitu ya, program magang menjadi agen asuransi. Ya, jadi ada program-program praktik magang seperti itu yang nanti akan kita lakukan di 2025 ini. Ya tujuannya untuk mempersiapkan mereka untuk terjun ke industri juga. Karena kita dari industri ini yang akan menyiapkan nanti generasi-generasi untuk bisa meneruskan industri di tempat kita. Dari berbagai program yang luar biasa itu sebenarnya goal utamanya apa sih Pak? Goal utama dari FKIJK dan OJK kolaborasi ini apa? Kita mendapat amanah ya dari OJK Solo, dari Pak Eco itu untuk bersama-sama membentengi masyarakat untuk tidak terjebak ke dalam sebuah instrumen yang ilegal, baik itu asuransi ilegal, baik itu investasi ilegal, baik itu simpan pinjam yang ilegal. Jadi memang kita melakukan edukasi untuk membentengi masyarakat untuk tidak terjebak ke dalam sebuah instrumen yang ilegal. Kemudian setelah
ya ini kita lakukan edukasi dan literasi aja masih banyak kan yang kena investasi bodong, ada yang kena pinjaman online bodong misalnya. Dan masih banyak yang seperti itu. Jadi makanya PR-nya belum selesai nih. Ternyata. Jadi sudah selesai nih, tinggal mengerjakan soal berikutnya. Jadi Mbak Ika, selain kita tidak sekedar melakukan literasi ke kampus-kampus tadi, tapi kita ada bukti nyata. Saya sampaikan ke Pak Wira, kita tidak hanya literasi. Kalau literasi hari ini kita masuk ruangan, kita literasi selesai. Nah, gimana kalau kita hasil literasi ini kita ada yang namanya ya semacam berkesinambungan. Tadi ya ada galeri investasi. Kita ada minta satu tempat pojok, ya satu di area kampus, di situ ada galeri investasi, Insurance corner, lagi yang ada pegadaian. Itu jadi mereka nanti ada mahasiswa mini bank, iya. Jadi gitu ya. Jadi tidak hanya begitu kita literasi, pahami. Oh, kalau mau tahu detailnya produknya seperti apa, silakan datang ke corner tadi, pojok corner tadi. Di situ ada mahasiswa ya. Ada mahasiswa dan ada pembina dari dosennya yang tahu. Kami dari industri juga ikut. Datang ikut. Jadi mendampingi dan itu selalu ada gitu. Kami minta itu. Jadi nggak hanya sekedar literasi. Jadi tadi menghindari tadi, udah baru paham, tapi ya kalau saya mau tahu lebih lanjut, ya monggo datang ke corner tadi. Ya, jadi kita ada beberapa, memang itu PR kita ya, Jadi yang di mana-mana kita saat ini di UIN ada ya, di tempat lain seperti apa. Jadi langsung prakteknya maunya gimana sih nanti itu semua. Gitu loh Bu Ika. Jadi jangan nyemplung ke kolam dulu sebelum berenang. Belum bisa berenang. Jadi belajar berenang dulu baru nyemplung ke kolam. Jangan kebalik. Wah, bondo nekat, yang penting saya masuk ke kolam dulu. Tenggelam nanti, bahaya. Iya, keren, luar biasa. Baik, ya. Saya pikir kerja kerasnya luar biasa, tapi PR-nya masih banyak. Memang masih banyak yang harus dikerjakan. Betul. Ya, keren sekali hari ini. Ini adalah menurut saya beneran diskusi refleksi selama 2024 yang luar biasa, yang rekan-rekan Sobat Expose di rumah pasti mendapatkan banyak informasi penting dari obrolan hari ini. Tapi sebelum menutup, saya ingin mungkin closing statement ya dari Pak Wira dan juga Pak Eco. Bisa ditekankan gitu kepada anak-anak muda atau pesan untuk mereka gitu, apa yang harus mereka lakukan agar mereka terhindar dari hal-hal yang tadi tidak diinginkan ya, terkait dengan investasi, usaha, ketika mereka berwirausaha, atau mungkin soal literasi keuangan. Baik, terima kasih Mbak Ika, Sobat Expose dimanapun berada. Kami ya, hasil diskusi ini tadi kami sampaikan terkait literasi ya. Kami berharap terkait dengan literasi itu untuk sobat muda ya, itu dalam berinvestasi ataupun melihat produk lainnya harus update ya, selalu terupdate, karena produk layanan digital saat ini memang diberikan kemudahan ya, namun demikian kita harus bijak dalam melihat produk yang ditawarkan, khususnya nanti yang akan digunakan untuk wirausaha ataupun investasi. Ya, ini concern, yakin, tadi sampaikan ya, 2L itu harus clear, pahami, logis dan legal, dan juga kita harus tidak FOMO tadi ya, sesuaikan kebutuhan daripada keinginan. Mungkin itu sedikit tagline dari saya. Terima kasih untuk Sobat Muda Expose di seluruh Nusantara. Ya, di seluruh Nusantara. Pak Wira gimana? Pesan untuk Sobat Expose yang ada di rumah ya? Ya. Oke, baik, untuk Sobat Expose, kami dari FKIJK ada 3 hal nih, atau mungkin tambahin 4 hal yang mendasar. Yang pertama, ketika mau melakukan atau menggunakan jasa industri keuangan, yang harus dilakukan adalah riset terlebih dahulu. Pastikan produk yang mau digunakan, baik itu dari perbankan, pembiayaan, asuransi, pasar modal, semuanya lakukan riset apakah itu legal dan sudah sesuai dengan karakter kita. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, jangan pernah membandingkan keuangan kita itu dengan orang lain. Orang lain punya prioritas sendiri, kita juga punya prioritas sendiri. Jadi jangan FOMO, oh mereka beli ini, saya juga mau beli ini. Mereka dapat ini, saya juga mau ke sini. Itu prioritas kita beda-beda. Kemudian yang ketiga ini jangan pernah menggunakan hutang untuk kebutuhan-kebutuhan di luar kemampuan kita. Jadi ada 3 hal itu yang sangat mendasar untuk teman-teman sebelum melakukan pengelolaan keuangan yang baik ke depan. Mungkin itu. 2 hal yang tadi saya ini ya tekankan, FOMO ya, baik Pak Eka maupun Pak Wira selalu menyatakan jangan FOMO karena itu penting ya Pak ya, supaya tidak tergelincir gitu di berbagai permasalahan di era fintech dan pay later yang sekarang ini. Baik rekan Expos, sobat Expos yang ada di rumah, terima kasih sudah bersamai kami selama hampir 1 jam. Ini adalah refleksi akhir tahun yang menurut saya sangat luar biasa karena sekali lagi bahwa uang itu hanya alat ya. Jadi ketika kita bisa menggunakan alat ini dengan baik, benar-benar bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Dan selamat merefleksikan akhir tahun gitu bersama mungkin di rumah, mungkin bisa bikin ini ya rancangan akhir tahun soal keuangan gitu ya Pak ya. Betul Gimana banget. Pak? Ada yang lupa disampaikan? Saya tuh tadi jadi ingat baik nyampein itu. Kalau saya tuh sering sebutnya adalah pengakuan dosa, Mbak. Oke, pengakuan dosa dan resolusi mungkin. Iya. Jadi setiap bulan itu kita punya buku ya. Kita ini saran yang bisa dilakukan karena saya pernah melakukannya dan saya melihat banyak dosa di bulan-bulan yang sudah saya lakukan. Jadi, oh bulan ini saya beli ini, soalnya beli ini saya beli ini. Ternyata di bulan berikutnya saya ngecek bulan berikutnya saya beli ini tanpa saya sadari ya, beli ini. Nah, setelahnya saya baru, loh, ini kan udah kita beli di bulan ini. Ini kan sudah dilakukan juga di bulan ini. Padahal itu harusnya nggak bisa jadi, tidak perlu kita keluarkan tuh. Karena kita sudah lakukan di bulan sebelumnya atau kita udah beli. Gitu. Jadi di situ juga kita akan ngelihat porsi mana sih yang harusnya kita keluar, yang ternyata juga ini nggak keluar, anggaran ini nggak keluar juga nggak ngapa-ngapain loh sebenarnya. Nggak ngaruh juga loh untuk kesini gitu ya. Nah, itu porsi-porsi yang dia perlu keluarkan itu bisa dimasukin ke investasi misalnya, atau misalnya kita belum bisa mampu untuk investasi gitu ya. Karena terkadang orang muda yang barusan dapat penghasilan itu dia berpikir nanti kalau ada sisanya baru saya tabung. Nanti kalau ada sisanya baru saya investasi gitu. Harusnya investasi dulu ya. Harusnya udah ada porsinya dulu tuh buat uang tabungan segini, investasi segini, sisanya baru cukup nggak cukup untuk kebutuhan sehari-hari gitu, porsinya. Jadi bukan investasi dari sisa. Dari sisa. Itu kembali tadi pentingnya literasi. Saya punya saya nggak ngerti apa-apa, uang saya mau kemana? Betul. Kemudian saya belikan A, B, C, D tadi. Begitu saya investasi, saya nggak punya ilmu, nggak punya pengetahuan. Nah ini ya. Jadi pentingnya tadi literasi, informasi terkait perakayaan keuangan digital. Kayaknya relevan dan betul. Bukan tadi, bukannya sisanya mau dikemanakan, karena nggak tahu nih mau dikemana, karena belum belajar. Betul, Pak. Tapi kalau tadi sudah Pak Wira tadi sampaikan, ini udah masuk sebenarnya keinginan terus nih. Ingin begitu ke belakang, wah nggak butuh nih. Jadi ya jangan keinginan yang kita prioritaskan tapi kebutuhan. Sama tadi, kalau masih punya dana, baru kita tadi udah paham literasinya, baru kita bisa investasi seperti itu. Mungkin itu sedikit tambahnya. Jadi catatan ya, tadi ada catatan terakhir bahwa perlu juga mencatat, jadi biar tahu mana yang sudah kebeli sebelumnya dan nggak perlu dibeli gitu kan. Biar dosanya nggak banyak. Biar dosa keuangannya nggak banyak. Menarik sekali, ternyata ada aja yang belum tersampaikan. Tapi jangan khawatir Sobat Expos, karena Economic Chat ini programnya cukup panjang, jadi nanti akan bisa kita sampaikan di program-program selanjutnya di 2025 mungkin bisa kita awali dengan resolusi ya Pak ya, resolusi soal keuangan. Terima kasih sekali Sobat Expos yang ada di rumah, selalu membersamai kami bahkan sampai di akhir tahun ini Economic Chat Solo Pos Media Group. Saya juga menyampaikan terima kasih yang sangat kepada Pak Eco dan juga Pak Wira. Selamat merefleksikan akhir tahun dan bikin resolusi soal keuangan. Salam dari saya Ika Yuniati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.